Kami dari kelompok 2, kelas 2D. Di sini kami akan melakukan sebuah observasi di SDN Babakan Hurib untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran Bahasa Inggris di sekolah dasar yang diampu oleh Ibu Dr. Diah Gustayani. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ina Ainun Nazma. Saya Dada Pina. Saya Salmarika Nabila. Saya Tiara Jennifer. Saya Putri Dan Ramadhani. Saya Rizka Melida Nurpadilah. Saya Elsa Syana. Saya Muhammad Jalan Arif. Di sini kami akan melakukan wawancara kepada guru SD atau guru yang mengajar pembelajaran bahasa Inggris di SD. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami ucapkan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan karena telah meluangkan waktunya untuk kami melakukan sebuah observasi dari kami mahasiswa dan mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia Kampus di Sumedang, program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan kami di sini yaitu untuk observasi dan ingin mengetahui dan memahami tantangan ibu ketika mengajarkan sebuah pembelajaran bahasa Inggris di SD. Dan untuk mempersingkat waktu, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Ibu. Izin untuk saya perkenalkan, nama saya Ina Ainun Nazma selaku moderator yang akan memandu jalannya observasi kali ini. Dan dilanjut kepada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jalan Arif. Perkenalkan, nama saya Rizka Melida Nurpadilah. Perkenalkan, nama saya Putri Dan Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Elsa Syana. Perkenalkan, nama saya Dada Pina. Perkenalkan, nama saya Salmarika Nabila. Dan saya Tiara Jennifer. Oke, untuk selanjutnya bisa dimulai untuk pertanyaan pertama dimulai dari Teh Salma terlebih dahulu. Sebelumnya terima kasih kepada Teh Ina selaku moderator yang telah mempersilahkan saya. Sebelumnya izin Ibu untuk memulai pertanyaannya. Kalau boleh saya tahu apa latar belakang pendidikan Ibu dan seberapa lama Ibu mengajar bahasa Inggris di SD? Latar pendidikan saya, pendidikan matematika. Lama saya mengajar dari 2009 dan mengajar bahasa Inggris itu dari semenjak kurikulum Kurtilas dan kurikulum Merdeka. Hanya saja untuk kurikulum Merdeka kemarin sempat tidak ada karena ya tidak digunakan karena tidak semua fase itu semuanya tergeneral, semuanya kurikulum Merdeka, masih ada yang Kurtilas gitu. Sebelumnya izin Ibu, apakah Ibu telah mendapatkan pelatihan khusus mengajarkan bahasa Inggris untuk anak-anak? Tidak ada pelatihan khusus untuk mengajarkan anak-anak bidang bahasa Inggris, itu nggak ada. Jadi kami belajar otodidak dari buku yang memang sesuai dengan kata SP-nya. Terima kasih Ibu. Ibu, pertanyaan dari saya, kendala apa sih yang Ibu alami selama Ibu mengajar bahasa Inggris di sekolah dasar, dan strategi apa yang akan Ibu lakukan supaya pembelajaran itu selalu efektif, Ibu? Oke. Kalau untuk bahasa Inggris itu kendalanya karena mungkin lingkungan keluarga ya. Jadi ketika sudah diajarkan lalu tidak dibawa ke lingkungan rumah, itu memang anak cepat lupa. Nah itu yang pertama. Yang kedua, anak itu sudah dari awalnya hanya diajarkan bahasa Inggris yang I, you, me gitu kan, hal-hal yang memang seperti nama benda, dan itu pun tidak kosakatanya masih sedikit. Jadi tidak lebih dari 20 atau bisa per anak itu kurang dari 20 untuk mengerti satu kata bahasa Inggris. Nah, siasat saya memang di kelas 6 khususnya itu karena di buku My School itu ada setiap
subbab itu kan ada nyanyian, are you singing, ya gitu ya. Nah, anak itu lebih cepat menangkap arti dan apa-apa itu lewat lagu gitu. Berbeda dengan kalau misalkan yang menunjukkan waktu lampau, sekarang. Nah, yang seperti itu memang mereka masih hari ini bisa, besok lupa. Karena kan penggunaan bahasa itu yang memang dampaknya terasa itu ketika bahasa itu digunakan langsung, diimplementasikan di lingkungan gitu kan. Sedangkan memang kalau di sini kebanyakan ke bahasa ibunya bahasa Sunda ya Neng ya. Lalu sebagian memang hanya beberapa yang bahasanya bahasa rumahnya bahasa Indonesia gitu. Kebanyakan bahasa daerah yaitu bahasa ibu, bahasa Sunda. Itu sih kendalanya. Terima kasih Bu. Izin Ibu, Iya. Apakah metode yang digunakan saat ini sudah cukup efektif dalam meningkatkan keterampilan bahasa Inggris siswa? Masih rendah karena yaitu itu tadi, anak ada yang memang sudah mengenal dari lingkungan sehari-hari, dari rumah kan. Kalau di sekolah kan hanya beberapa jam saja ya. Nah, itu memang belum terlihat secara signifikan perubahannya ketika ya saya tadi bilang, ketika hari itu bisa, besoknya udah lupa lagi gitu. Ketika digubah yaitu treatmentnya materinya diulang-ulang gitu. Karena memang untuk bahasa Inggris kita untuk kelas 6 itu pas 6 itu masih konteksnya belum kata utuh gitu. Paling menyatakan perasaan, emosi, benda yang seperti itu. Terus waktu lampau, waktu sekarang masih taraf dasar ya. Nah, gitu. Izin Ibu selanjutnya, Iya. bagaimana keterlibatan orang tua dalam mendukung anak belajar bahasa Inggris di rumah? Apakah mereka memberikan kontribusi? Jawab jujur, jawab enggak? Oke ya, karena untuk riset ya, untuk riset biar hasilnya valid. Memang kontribusi orang tua itu dengan banyaknya alasan antara latar belakang, kesibukan dan lain-lain memang kurang gitu. Memang kurang. Jadi mereka hanya menitipkan anak harus bisa karena sekolah gitu. Jadi tidak anak berangkat bisa itu ketika seorang ibu yang mendidik. Jadi bukan. Jadi mindsetnya udah disekolahin harus pinter, harus bisa apapun gitu. Nah, itu mindsetnya yang memang sulit ya, karena ranahnya mereka mungkin keterbatasan waktu, pekerjaan, atau SDM mereka mungkin tidak sampai ke situ kan. Banyak ya SDM yang memang belum diajarkan ada bahasa Inggris gitu kan. Nah, itu dan seperti itu. Kebanyakan ya mereka yang, tapi ada beberapa memang yang muncul memang saya lihat dari latar belakang keluarga seperti sering mendengarkan lagu bahasa Inggris gitu kan. Yang seperti itulah yang sekarang kekinian itu. Yang viral-viral. Izin bertanya Ibu. Iya. Kan pasti ada di antara salah satu murid yang di luar rumahnya tuh selain di sekolah pasti mengikuti les atau bimbel seperti itu. Nah, jika ada, apa perbedaan anak yang belajar bahasa Inggris di luar sekolah seperti mengikuti bimbel atau les dengan anak yang mengikuti pembelajaran bahasa Inggris saat di sekolah saja? Oke. Untuk yang mengikuti bimbel memang di sini tidak ada. Jadi saya membedakannya dari latar belakang keluarga dan dari kebiasaan dia selalu memutar musik. Jadi memang tidak ada yang ikut bimbel khusus. Oh ya, anaknya ikut bahasa gitu. Ini belum ada saya. Jadi belum ada yang memang ya. Jadi masih message-nya bahasa mah nggak penting, padahal untuk era ke depan ya bahasa Inggris itu yang nomor 1 harus menguasai.
selanjutnya Ibu, bagaimana cara Ibu mengkoordinasikan kelas pada saat pembelajaran bahasa Inggris? Nah, untuk belajar bahasa Inggris biasanya saya setidaknya anak ada 1-2 yang memang mereka ingat itu, misalkan menggunakan emot. Lalu ini are you happy? No. Terus apa kalau bahasa Inggrisnya saya lapar gitu kan. Jadi memang tidak bisa ketika berbicara full. Jadi diselang kadang bahasa Sunda, karena ada beberapa yang memang ketika ngomong bahasa Indonesia, Bu itu tuh artinya apa? Karena segmen kosakata bahasanya juga masih terbatas. Jadi ada beberapa yang memang, Bu ini apa artinya? Bu ini apa artinya? Jangankan pelajaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga ada gitu. Bu itu artinya apa ya? Gitu. Ya itu saya bilang ini berangkat dari latar belakang keluarga. Kalau misalkan beda ya, misalkan latar belakang keluarganya yang misalkan guru semua, otomatis atau guru atau misalkan apalah gitu ya, yang anak pasti akan mendengar percakapan orang tuanya gitu kan. Mereka akan mendengar lalu mengucapkan, lalu ketika mendengar lagi kata yang kayak gitu, dia oh ini artinya itu, papa saya sering bilang, mama saya sering bilang gitu kan. Ketika ada hal baru seperti apalagi bahasa Inggris, kebanyakan yang bahasa Indonesia juga masih asing gitu. Jadi mereka tahu ketika di sekolah gitu. Oke. Ibu mau izin bertanya, ada nggak sih Bu topik atau materi tertentu yang ketika dijelaskan atau ketika pembelajaran itu sulit gitu Bu dijelaskan kepada anak SD? Meskipun itu kan pembelajaran dasar, tapi tetap kan Bu anak SD mah ada beberapa yang dirasa sulit gitu Bu. Nah menurut Ibu ada nggak sih materinya? Lalu gimana cara Ibu untuk membuat materi yang diajarkan itu meskipun sulit tapi jadi mudah gitu? Oke. Biasanya berhubungan dengan waktu. Bu, kenapa sih nulis o'clock pakai curug celok gitu kan? Nah, makanya ketika ya khususnya di kelas 6 ya. Karena di kelas 6 memang ada beberapa yang memang ketika saya masuk itu di semester 1 itu sekitar 7 orang yang belum bisa baca. Dari 10, 3 yang memang bisa baca. Dan sekarang alhamdulillah tinggal 1. Dan itu pun saya selalu bertanya, apa yang salah dengan saya gitu ya. Nah, mereka itu yang paling sulit itu ya itu menentukan waktu pas hari sekarang, terus benar hari. Jadi ya itu siasatnya dengan bernyanyi gitu, dengan bernyanyi siasatnya. Ibu kalau misalkan anak SD itu suka sulit ya Bu dalam pengucapan bahasa Inggris kan? Kesunda-sundaan. Oh iya. Nah, gimana sih Ibu cara mengatasi hal tersebut? Dibaca gitu kan, uncle. Cenah, Bu apa uncle? Cenah uncle, Bu. Angkel. Jadi memang diulang-ulang angkel, kan? Father gitu, pater cenah. Pater, Bu. Karena iya, itu memang benar gitu kan. Terus grandmother gitu kan, jadi dibaca memang karena mereka sering membaca bahasa Indonesia kan baca utuh kan. Sekarang dari pelafalan yaitu dari ketika saya membacakan mereka mengulang, membaca saya baca mereka mengulang, membaca mereka mengulang gitu. Seperti yang tadi Bapak Kepala lakukan juga sama hello. Bapak dulu yang mengucapkan, lalu anak mengulang. Terus bait selanjutnya gitu. Jadi memang mereka mendengar. Kalau membaca kayak ini pasti are cenah, yu cenahnya, yo cenah, todai cenah gitu. Ya, pasti dibaca seperti itu. Nah, mereka kami mengucapkan dulu baru mereka mengulang. Oke, Ibu izin bertanya, menurut Ibu apakah materi bahasa Inggris di kurikulum sudah sesuai dengan kemampuan siswa-siswi di SD? Kalau menurut saya secara general seharusnya itu memang sudah dikuasai.
Kalau misalkan sejarah general yang kelas materi yang kelas 6 itu harusnya di kelas 3. Ya, karena memang kurikulum kan kalau secara general ya, tapi kan ada beberapa segmen anak kemampuannya ya beda-beda. Nah, itu kalau misalkan dilihat dari kurikulum harusnya ini mah kelas 3, tapi ini ada di kelas 6. Berbeda dengan perhitungan matematika, ini harusnya ada di SMP, tapi ini ada di kelas 6. Makanya kebanyakan ya midmat sebisa-bisanya guru, yang penting apa? Kalau itu setiap pelajaran mereka mengetahui apa yang sekarang lagi diajarkan dan apa inti dari pembelajaran hari ini, dan mereka harus bisa mengimplementasikannya seperti apa gitu. Kadang-kadang mereka pun untuk mengungkapkan jawaban itu sulit karena apa? Kurangnya kosakata. Terus mereka tidak bisa merangkai kata. Jadi banyaknya kata-katanya yang diulang lah. Terus yang apa? Misal apa? 3 itu udah banyak, karena kan memang di sini kebanyakan itu telat kesulitan belajar. Jadi masih ada yang sampai tingkat 6 itu belum bisa baca. Makanya pas sekarang tinggal satu dan memang setelah dilihat dari asesmen awal, saya melakukan asesmen awal, pas dilihat memang hasilnya ini yang pertama faktor genetik, yang kedua faktor keluarga juga mempengaruhi gitu kan. Biasanya genetik, misalkan bapaknya lumpuh, misalkan anaknya nggak mungkin lumpuh juga kan. Nah, bisa ada sesuatu. Nah, ini kalau udah gitu gitu. Tapi beberapa faktor juga memang mempengaruhi itu sampai tidak bisa berkembang gitu. Akhirnya saya ngelihat potensi anak dari segi lain gitu. Oke, pengetahuannya rendah tetapi motoriknya jalan nih gitu. Nah, jadi midmat lah dari nilainya gitu. Tapi alhamdulillah tinggal 1. Izin bertanya lagi, Ibu, apakah Ibu sudah ketika mengajar sudah menggunakan video ataupun aplikasi belajar gitu ya, aplikasi belajar online untuk mengajar bahasa Inggris? Untuk mengajar bahasa Inggris, saya masih pakai gambar nih, karena kan kemarin kita ini, tapi memang bukan alasan ya, bangunan baru dan semuanya memang itunya fokusnya hanya 1, dan kemarin tuh tandem di sini yang biasanya bisa rolling kan, yang bisa rolling jadi tidak bisa karena ini masih pembangunan. Jadi yang saya siasati dengan saya print gambar gitu kan, saya print gambar lalu dibagi ke anak. Oke. Bagaimana Ibu merancang tugas atau ujian supaya dalam pembelajaran bahasa Inggris itu tidak hanya mengembangkan kemampuan akademik tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa, terus sesuai juga dengan penerapan bahasa Inggris dalam kehidupan nyata? Kalau jujur sih belum sampai tahap sana, cuman kan jujur ya jawabnya, memang belum. Itu saya harus jawab apa? Belum kan karena belum habis ininya. Jadi kelas 6 itu sekarang itu saya tuh lebih mempersiapkan anak-anak ke 9 mata pelajaran yang 7 mata pelajaran yang akan diujiankan gitu. Yang akan diujiankan yang memang nilainya harus dikejar itu, karena bukan mengesampingkan bahasa Inggris ya. Cuman sekarang fokusnya anaknya kan harus semester 2. Itu lebih fokus ke sana. Jadi yang tadi implementasi belum. Jawab jujur aja ya. Iya. Satu lagi Bu, bagaimana pendapat Ibu tentang peran seorang guru bahasa Inggris untuk masa depan? Apakah perlu? Jadi bukan hanya di SMP, di SMA, tidak semua guru pun menguasai bahasa. Ya, jangan bahasa Inggris, bahasa Indonesia oke. Kadang-kadang kita
ini tuh penulisannya disatuin apa enggak ya, atau ini tuh gede atau enggak, ini tuh sesuai KBBI atau bukan gitu kan. Nah itu untuk SD perlu adanya guru bahasa Inggris karena kita kan udah mau era ke depan ya, eranya sudah digitalisasi. Udah digitalisasi semuanya bukan jadi harus jadi bahasa ini juga ya, bahasa Inggris ya. Karena akan tergerus ini dengan adanya globalisasi gitu kan, dari anak kecil gitu kan. Tapi tidak juga meninggalkan bahasa sendiri. Nah, Ibu mungkin ada pertanyaan terakhir dari saya ya Ibu. Dengan tadi dari masalah-masalah yang Ibu hadapi, akademiknya ataupun kurikulumnya, gimana sih Bu harapan Ibu ke depannya selain dari yang tadi ya Ibu, yang kalau misalkan bisa mah nanti teh ada guru bahasa Inggris tersendiri ataupun yang lainnya. Di luar dari itu Ibu gitu. Oh iya. Di luar dari ada bahasa Inggris, sebelum itu terimplementasi terlaksana lah ya. Karena ya itu tadi ada 3 kata Bapak kan ya, guru kelas, PJOK sama agama. Ada pelatihan khusus yang memang bukan hanya menjadi program sekolah saja gitu. Jadi semua guru kelas dibimbing oleh pusat langsung gitu kan, oleh pusat langsung harus menguasai ini bahasa Inggris, mau yang muda mau yang tua. Kalau yang muda kan cepet ya, nah ini bagian yang tua gitu kan, tapi kan tetap harus ngajar ya, harus menyampaikan. Jangan sampai ada materi bahasa Inggris ada nggak bisa, akhirnya tidak disampaikan gitu. Itu sih. Ada tambahan dari teman-teman lain? Jadi kalau misalnya begitu dirasa cukup, baik kepada ini ditutup saja. Baik, terima kasih kepada Ibu karena sudah menjawab semua pertanyaan observasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih, dan untuk kesimpulannya yaitu bahwa tidak adanya di SD ini tidak ada guru bahasa Inggris. Namun dan tantangan yang Ibu hadapi seperti tadi kepada siswa-siswa yaitu tata cara pengucapan, tentang unclaya itu harus dengan cara mengulang. Yang saya tahu itu metode drilling ya Ibu. Lalu bisa juga dengan tadi teh listening menggunakan musik, lalu dengan sebelum memulai pembelajaran bisa dengan emosinya melalui gambar-gambar seperti tadi. Dan untuk di SD ini juga belum menggunakan media seperti video online, tapi menggunakan gambar printer seperti itu. Mungkin dari kami cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di SDN Babakan Hurip ini hanya terdiri dari 3 komponen, yaitu ada guru kelas, lalu guru PAI atau Pendidikan Agama Islam, lalu guru penjas. Jadi tidak ada guru bahasa Inggris secara khusus, hanya saja 3 komponen tadi merangkap menjadi guru bahasa Inggris.